yang kami hormati Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat dan jajarannya, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia di sore hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Ali Suhardi saya tidak bisa hadir dengan ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian itu kami diperintahkan mewakili beliau dalam rangka sosialisasi PMPN. Dan nanti saya berdiri di sini, saya tidak mengajari baru sekalian, tetapi kita akan share informasi terkait dengan narkoba atau terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana pencegahannya. Dengan itu kami juga sesuai dengan Impres 12 tahun 2011 terkait dengan pelaksanaan dan strategi daripada PMPN. Saya yakin bagus sekalian PMPN itu mungkin asing bagi bagus sekalian, tapi saya yakin ini karena ini juga harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran yang ada di NKRI. Nama saya Sapari Fartodiharjo. Saya profesi saya apoteker dari Universitas Erlangga Surabaya, S2 di UI. Saya juga penyidik ya, penyidik PPS dulu ya. Saya dulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum saya ditarik di BNN oleh Bapak yang terhormat sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur Denpasar Bali, Bapak Mangku Pastike. Saya diminta pindah di BNN. Kemudian pengalaman di luar negeri saya baru di 5 negara terkait dengan narkotika atau narkoba. Kemudian saya bukan pamer bagi sekalian. Saya ada di KPK, kemudian ada dengan Marzuki Ali, dengan TNI, kemudian dengan pengalaman di Malaysia, Nur Sahari. Memang benar saya diundang sebagai pembicara desa. Kemarin kami juga diundang bicara di termasuk di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan saya yakin tadi baru saja yang dari sini siap untuk dilakukan tes urin, ya Pak ya? Ya, kenapa takut? Ya. Kebetulan saya sendiri juga ditunjuk sebagai ketua tim komandan di rahasia tempat di Beralaman. Nanti kan bapak-bapak cuma dengan kami Pak mohon izin kita akan bisa bergabung atau mungkin ada kegiatan kalau pas di saya koordinasi dengan Pak Iwan di senjata seperti itu. Ya, jadi oleh Pak Jenderal saya di ada yang pernah kerja ya, Bapak juga pernah kerja di pernah kerja di Aceh ya? Ya, saya baru 7 kali di Aceh. Tugas di Aceh kaitannya paling lama 3 bulan kalau di Aceh. Itu terkait ternyata di sana itu hebat sekali. Bagaimana modus penanaman mudanya, caranya licik dan licik hebatnya itu. Misalnya saya menanam ganja di Kemayoran, kemudian rumah saya di sekitar katakanlah di Mangga 2 atau Blok M lah yang masih wilayah Aceh. Ternyata tujuannya untuk monitor daripada tanaman yang saya tanam di Mangga 2 itu sudah bisa dipanen belum? Kenapa? Karena ternyata tanah yang ada di Aceh itu menurut penelitian adalah tanah yang mudah sekali ditanami dengan tanaman ganja. Dengan itu kita bisa lihat di mana-mana madang-madang ganja di Aceh. Itu hebatnya seperti itu mereka itu. Dan di mana-mana ternyata seperti itu. Dan gampang sekali. Dalam waktu saya pernah mencoba, artinya mencoba dengan anggota waktu itu di Aceh. Itu dalam waktu 5 menit bisa diperoleh ganja di situ, hebat sekali. Artinya bukan saya mencoba, ingin tahu keberadaannya, ternyata benar. Dan ganja yang di Aceh itu adalah ganja nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena kandungan daripada THC tadi adalah 15 hingga 18%. Nah, jadi amfetamin itu adalah MDMA. Jadi supaya nanti kalau bagus sekalian di lapangan ya kita tahu MDMA itu adalah amfetamin atau disebut dengan inex ya termasuk ekstasi. Kalau metamfetamin adalah sabu, seperti itu. Supaya nanti bahkan tidak biasa walaupun itu sebenarnya adalah sabu atau metamfetamin adalah derivat daripada amfetamin. Ya itu tidak bisa dipakai sebagai pengobatan. Yang berikutnya, khususnya dari ibu, mohon maaf pada saat melahirkan ibu pernah ataupun ada di antara keluarganya melahirkan dengan operasi sesar. Ya biasanya mereka diberikan apa?
sembuh-sembuh. Kemudian pergilah ke dokter, oleh dokter diberikan resep amoxicillin sirup dengan vitamin dan seterusnya. Kemudian dokter kesana, Pak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sekalian tidak sembuh daripada sakit bapak Ibu, tolong balik lagi ke dokter. Akhirnya ternyata tidak sembuh, baliklah ke dokter. Oleh dokter diberikan lagi resep Codipron sirup, Codipron tablet. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa Bapak sekalian diberikan narkotika golongan 3 yang disebut apa? Kodein ini, kodein. Isinya adalah kodein. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memperoleh obat-obatan golongan 1, 2, 3 apalagi tanpa pengawasan dokter, tanpa resep dokter, tanpa pengawasan medis, akan bisa dikenakan sanksi pidana. Jelas seperti itu. Jadi kalau nanti ini saya jelaskan secara farmakologi, saya akan panjang lebar. Namun yang jelas intinya bahwa dampaknya bisa seperti ini, bisa jantung menjadi berdebar-debar dan seterusnya, sehingga menjadikan kita koma, ya, tidak sadarkan diri. Kemudian berikutnya adalah ini, tapi jangan coba, saya yakin Bapak sekalian sudah pernah melihat itu ya. Ya kalau di rumah di lapangan juga seperti ini, ada yang mewacarakan pemakaian. Kemudian sabu yang bersama, karena itu sabu derivat daripada amfetamin tadi atau ekstasi tadi, itu dampaknya hampir menyerupai, hampir sama daripada amfetamin. Ya, ini sekedar informasi. Mungkin ada yang pernah Bapak sekalian pernah ke Thailand ya. Ini adalah radang segitiga emas yang dulunya adalah, sekarang ini adalah radang daripada kubur, yang sekarang sudah menjadi tanaman atau tempat bunga, tanaman bunga yang indah sekali. Ini saya jelaskan, saya sampaikan kepada ibu-ibu ini khususnya yang masih mempunyai putra putri pelajar. Tahun 2010 saya menangani kasus. Jadi begini, sebelum kita lanjut, kalau yang Bapak sekarang ekstasi sabu sudah terbiasa mendengar yang hampir setiap di Jakarta ini sudah tidak asing lagi ekstasi sabu. Bapak Ibu sekalian pernah nggak atau mungkin mendengar kemarin mendengar jualan lomba balap sepeda dunia ya, dicabut gelar juaranya. Kenapa? Armstrong ya. Kenapa? Karena dia terindikasi mengkonsumsi daripada kortikosteroid. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bapak-bapak, kalau ingin subur artinya subur itu banyak anak dan banyak rezeki, jangan makan balado terong. Kenapa misalnya? Di dalam terong kalau kita tahu ya, terkandung di dalamnya adalah steroid yang biasa dipakai untuk obat KB. Sedikit informasi baru ini kan memang enak ya, itu yang saya informasikan seperti itu. Kandungannya di dalam kandungan buah terong itu ada steroid yang saya sampaikan itu. Selain daripada jalur rantai tersebut, ini kan ada jalur. Jadi ini kemudian di Tawau, di perbatasan Kalimantan Malaysia tahun 2011, saya tinggal ditugaskan ada remaja mati sia-sia karena dia mengkonsumsi daripada obat batuk DMP. DMP itu adalah dextromethorphan yang sekarang sudah ditarik dari peredaran oleh Badan POM, dicampur dengan obat nyamuk bakar. Bapak sekalian kalau mau coba silakan. Apalagi mau miras, kokosan, cukrik, cium dan dicampur silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar pilot pesawat tempur di Makassar, Sukhoi meninggal yang miras kokosan. Ternyata apa yang terjadi? Vodkanya di teman dicampur dengan cairan pembersih kaca. Itu dibuktikan di laboratorium. Bukti itu yang dikonsumsi. Ya, saya paparkan pada saat Pak Kepala BNN Pak Komjen Anak Iskandar menyampaikan
paparan ini kemudian dilanjut saya menyampaikan paparan di depan seluruh camat dan kelurahan Jakarta di Balai Kota yang dibuka oleh Pak Wakil Gubernur terakhir tanggal 30 Juni 2013. Pecahan yang ada di Jakarta berjumlah 491.000, ini yang sangat mengkhawatirkan, dan sekarang saya yakin tidak meningkat. Ini